Pasar Kemis, Pak. Wih, dekat banget itu. Aku Citra Raya, bro. Oh, siap, Pak. Citra Raya, Biak Timur, rumahku masih di sana. Siap, masuk sana, Pak. Pasar Kemisnya mana? Di Kota Bumi, Pak. Tahu nggak? Enggak. Orang Pasar Kamis nggak tahu lagi kalau itu yang di Bakal Serupa pabriknya. Yang kalau demo itu sering yang kalau bubar kantor hari ini banyak 105 bus. Oh, itu. Ya pokoknya pura-pura tahu lah ya. Dulu ya kalau seandainya kantor itu demo ditutup tol itu ngarah ke apa? Ngarah ke pelabuhan Merak. Ditutup, bro. Itu. Bayangin kalau seandainya pabrik bubaran itu satu Tangerang kabupatennya macet. Begitu bubarannya nih 13.245 karyawannya. Kalian bayangin orang 13.000 keluar barengan. Dan ingat waktu itu aku masih bujang. Jadi pada hari Jumat itu driver itu aku suruh parkir mobil itu, mobil busnya kan jajar tuh hari itu. Ada 105 bus. Mobilku aku suruh taruh di depan supaya enggak ini. Jadi begitu pulang aku langsung lompat mobil, cus langsung starter langsung ke Magelang ngapel. Setiap minggu itu aku ngapel itu ke Magelang pakai mobil itu. Namanya masih muda ya. Magelang pulang pergi nggak capek. Ini lewat Tegal ini setiap minggu itu. We have 20,000 workers in our company. So since last 3 years, actually in year 2012, we start to initiate our internal program energy management system because we using around 30 million kilowatt hour per year. This is quite big in using the energy. So we established the team for energy. We from the top management and then management representative and then the team to follow up all the program. So to do that one, we work with UNIDO first time. UNIDO give us training, United Nations Industrial Development Program. And after that, we work with TUG SUD Indonesia to follow up our energy management system internally. With TUG SUD, we do it systematically in handling management energy. We establish the team and then we also make a standard procedure in managing the energy in our company, and then also we conduct a lot of training with. Nah, dulu 1, 2, 3, 4, 5 ini di plan. Jadi di sana ada 6 plan. Satu plan itu isinya kayak 2.500 sampai 3.000 orang. Jadi plan itu pabrik kecil. Jadi sepatu yang lain lah macam-macam sampai 6 sepatu. Nah, dulu sebelum saya masuk orang ini ada, coy. Masing-masing plan ada satu. Masing-masing plan ada satu. Ini bagian cutting. Setahun saya masuk, kita modernisasi ini orang kita PHK. Nggak butuh lagi orang. Kenapa? Karena semuanya sudah pakai komputer. Jadi sudah pakai laser. Ngemotongnya itu udah nggak perlu orang lagi, nggak perlu ditata lagi. Nah, tahu nggak? Kalian mungkin berpikir apa sih hubungannya ini sama K3? Karena apa? Karena K3 adalah bukan satu-satunya sih, salah satu ya bagian yang tidak bisa diganti sama mesin. Tahu nggak kenapa kakak-kakak tingkat kalian itu antusias sekali sama K3? Karena dia sudah aku racuni. Kalau kalian ya di accounting sekarang, ya di aplikasi HP sudah ada yang hitung-hitungin sekarang, nggak perlu accounting. Hitung pajak, hitung apa ini sering kan iklannya kan, aplikasi warung kita, aplikasi apa, diganti itu manusia sama aplikasi. Pertama, kalian mau buat rumah, saya buat rumah pakai arsitek, saya pakai aplikasi, ya enggak? Kalian mau ganti background foto, ya kalian nggak perlu sekarang tuh kalau foto yang Xerox Fuji itu nggak perlu, kalian tinggal kerjain sendiri, tergantikan deh sama teknologi. Tapi di K3 ya nggak bisa. Kalian karena apa? Karena kalian kerjanya ngawasi.
Kalian itu kerjanya ngawasi orang yang melakukan tindak kesalahan yang salah, orang yang apapun itu salah, itu kalian tegur mereka. Kalau robot nggak akan bisa ditegur. Saya masih ingat dulu waktu di tambang deh. Saya campur-campur ya. Jadi waktu di tambang, saya buka ya ke saya foto produksi. Tambang itu, jadi kita mau simpangan. Saat simpangan itu kita harus berhenti 3 detik sebelum kita belok kiri atau belok kanan. Nah, setelah berhenti itu, ketika kita akan jalan, kita harus ngetin 2 kali. Tin menjelaskan bahwa kita akan ada pergerakan, ada moving dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah, ada satu orang mungkin dia ngerasa dia posisinya supervisor. Saya saat itu masih foreman. Jadi levelnya itu signman paling bawah, kemudian ada pelaksana, kemudian ada staff, terus ada foreman, terus ada supervisor, kemudian ada junior superintendent, senior superintendent, kemudian baru dia section head, kemudian baru dia assistant manager. Ya. Jadi kalau seandainya di rentang gajinya ya, jadi ada yang dari SMK sini jurusan otomotif. Pasti cita-citanya pengen ditambang ya dulu ya. Nah, saat itu ada supervisor, dia pakai ranger yang ada bagi wig, jadi ada bendera tinggi. Itu dia nggak ngetin, nggak langsung di PHK di saat itu. Karena beda ketiganya, beda lingkungan ketiganya. Itu kenapa di tambang itu komplain banget terhadap K3? Karena apa? Karena di sana 2 tahun yang lalu saya dapat kabar itu magang kalian kayak kalian PKP 1 meninggal deh. Karena apa? Karena dia tuh lagi asik jalan-jalan di atas dump truck ini. Dump trucknya masuk ke timbunan lumpur terus tenggelam sama dump truknya nggak bisa diangkat. Magang. Ya. Nah, balik lagi ke sini. Kenapa sih K3 itu penting? Kalau kalian mungkin nggak begitu comply ya, karena kalian politik ya, ada yang reguler. Nah, politik semua. Tapi kalian butuh technical itu gitu loh. Kalian butuh technical PKB. Nah, jadi kalau seandainya kuliah ini kalian nanti paham seperti sekarang pelan paham, di kerja kalian akan jadi mengerti, di supervisor kalian akan menjadi comply banget terhadap keselamatan dan kesehatan kerja karena kalian punya bawahan di manajemen apalagi. Tahu kan maksudnya itu? Itu gunanya K3 untuk memberikan kalian itu rasa secure, rasa aman. Kalau seandainya dia lalai, dia tetap buka itu kunci.
bisa jadi terjadi walaupun kemungkinannya 1/100, tapi itu kemungkinan terjadi. Minta datanya benar deh, dalam tempo waktu 2 bulan itu dia kayak waktu saya kan buat riset penelitian NCAP berkaitan dengan kualitas mobil yang terjadi itu dari H-14 lebaran sampai H+14 lebaran itu total ada 100-an kecelakaan di tol Cipali tahun lebaran tahun 2019. Itu bayangin deh, besar sekali kecelakaan kerja itu. Kalian pun saya yakin pernah ngalamin semuanya Pak, kecelakaan kerja. Bisa desain putu ya? Namanya gede ya? Gede bisa desain. Kalau pernah kecelakaan kerja apa? Pasti ke strum ya. Semua orang pasti pernah ke strum. Kamu strum apa deh? Coba diceritain. Sampai mati nggak? Oh enggak. Saya kan sebenarnya sudah pernah kuliah. Nah pas praktek Pak, nah saya kan kemarin kan saya ambil jurusan kimia. Pas praktek di lab, tangannya kayak kena racun Pak. Satu bahaya kayak ada sumpat itu. Iya, satu. Iya, sumpat itu bahaya. Terus Untung dikit itu Pak, gimana Pak? Dalam percikan dikit sih. dan tahu nggak, aku punya pengalaman yang sama seperti kamu. Dulu waktu aku bekerja di New Armada, aku punya 30 orang staff. 30 orang bawahan. 25 orangnya itu pelaksana yang kerja kotor, kerja kasar yang penangkap itu bawahnya. Terus sisanya itu kayak 25 aja, kayak 4 orang itu, 4-5 orang itu ya staffnya. Nah, saat itu aku kan K3, supervisor K3 itu bertanggung jawab juga terhadap limbah D3. Dan asam sulfat di New Armada itu dipakai untuk electroplating. Jadi dia ngecatnya nggak ngecat kayak gitu, tapi kalau yang part-part kecil itu dia direndam. Saya punya videonya. Dia direndam, ya kan? Direndam ya kan, terus nanti kita tunggu 5 menit dia keluar lagi. Udah bagus, tinggal di apa namanya, epoksi aja, tinggal di clear. Nah, limbahnya itu kan banyak tuh, tak suruh angkat dari manual, tumpah. Itu untung enggak H2SO4 murni, untung udah dicampur sama air, jadi H2SO4 nya 10%, airnya 90%. 1 bulan mereka gatal-gatal ya dia? Gatal-gatal, itu bahaya sekali di lantai 3. Aku sampai, aduh kasihan banget. Terus apa lagi, ada lagi nggak yang berkaitan sama di jalan di dalam kerjanya? Ada di sini, dari Sulawesi? Coba nih. Pasti kamu pernah jatuh dari motor dia dari tampangnya. Motor saya hampir masuk jurang Pak. Ini kalau nggak keserempet, jadi slip. Ini kalau tampang-tampang kayak gini dia kalau nggak slip motornya, itu dia itu hantam deker, hantam bo. Mau masuk jurang ya? Di mana dia? Dulu kan pas liburan Asik. SMK itu ke daerah Salem Pak, yang Oh yang kemarin dibahas di MKTJ yang tanya lewat Brebes itu. Iya Pak. Terus kan pas pulangnya Itu berarti masih jelek ya jalannya ya? bagus Pak. Oh sudah melintas Pak. Apa ya? Tanjakannya itu hampir Iya. pas pulangnya Pak. Itu apa? Posisi sakram itu masih dalam keadaan panas Pak. Asik. Iya. Tahu ya, dia tahu ya. Tahu nggak cakram itu kayak gimana? Mundur, Pak. Oh iya. Tahu loh, tahu panas loh. Panas ya? Panas Pak. Saya pegang. Saya posisi naik motor itu 2 orang Pak, boncengan Pak. Terus saya dulu itu Kamu sama 1 orang bonceng atau kamu bonceng 2 orang? saya sama 1 orang. Oh 1 orang asik. Cewek ya. Sebentar, aku tebak pasti udah jadi mantan ya sekarang ya. Ini dijawab ya atau tidak? Ah ya udah. Oh sedih lo. Ya ampun. Sorry ya.
Terus panas ya kan? Terus apa ya? Akhirnya Sebentar, kamu kok nggak ngerem pakai ban belakang? kan nggak ada cakramnya Pak, nggak periksa itu Pak. Cuma kan biasanya orang ngingetin pas mau turun cakramnya disiram air. Berarti metik ya motornya? Iya metik Pak. Terus saya nggak heroin Pak. Kan misal apa ya besi di masih panas disiram air kan malah Belum mengalami ya? Iya. Molet ya kalau besi saya langsung turun Pak. Saya juga pas mau berangkat itu nggak ngecek keadaan motor Pak. Kata bapak saya itu Motornya apa? Matic Pak. Iya, mereknya. Honda Beat Pak. Apa? Honda Beat. Terus apa Berarti ya? saya udah bisa bayangkan wajah pacarnya udah saya bisa bayangkan. Enggak pakai NMAX atau PCX ya? Terus akhirnya karena Kasihan loh pacarnya udah ngikutin dia pakai beat loh, begitu masuk PKT-nya diputusin juga terus. terus akhirnya kan waktunya udah sore udah jam 5 Iya, buru-buru kan. buru langsung turun. Nah Itu kan basah kan di pas itu kering Pak. Dan terus pas surutan itu koremnya agak blong, agak udah Tapi udah nyadar ya? udah Pak. Tapi saya kan masih ada rem belakang, saya fotonya itu Pak. Oh udah masih Terus berani. pas putaran itu langsung ngelos Pak. Blong langsung Bukan dia bukan sedih, dia yang merangkai kata dari bahasa Tegal ke bahasa Indonesia. pas lurusan lurus lagi kan udah blong Pak. Iya. Saya berusaha Kamu nggak menantang jurang yang sini, kamu malah ya, dobrak. saya cari jurang yang Ya itu aku tahu. cari yang kira-kira bisa buat Iya di iya. belok terus ada sedikit yang agak jangkal Pak, saya belokin Ternyata itu dari- ada got sambil marit kayak gitu Pak, Iya, sama iya. pembatas jalan saya belokin terus motor saya masuk ke parit. Iya. Saya Untung ada parit itu ya. iya terus tapi 10 meter itu 10 meter lagi itu udah jurang dalam banget Pak. Makanya Motor saya udah habis itu langsung putus yang lainnya. yang udah situ. Kami ada dua case kan tadi kan, si Gede sama si Adi. Kalau Gede itu yang disebut kecelakaan kerja karena dia posisinya lagi kerja. Kalau Adi itu bukan kecelakaan kerja walaupun dia kecelakaan karena posisinya tidak sedang bekerja. Ya, dapat ya poinnya ya. Jadi kecelakaan kerja itu adalah kecelakaan yang pada saat kalian bekerja, misalnya kantor kalian di PKTJ nih, tapi kalian lagi dinas ke Semarang, kalian kecelakaan Semarang, itu disebut kecelakaan kerja. Atau kalian lagi di PKTJ nih, duduk di sini tiba-tiba ada kulkas jatuh dia dak gitu, meninggal, itu kecelakaan kerja juga disebut. Kecelakaan kerja itu kecelakaan yang saat di tempat kerja, jam kerja, kegiatan kerja atau tugas, itu disebut kecelakaan kerja. Tapi kalau case-nya si Adi itu bukan kecelakaan kerja. Kayak gitu. Sebentar, aku mau cari orang Jawa Barat di sini. Nggak usah Jawa Barat deh. Orang Jawa Timur. Siapa Jawa Timur? Coba ceritain kecelakaanmu. Ini harus kayak gini dulu ya. Belum pernah. Nggak mungkin wajah-wajah kayak kamu. Pasti pernah lah. Bukan yang harus kecelakaan kerja toh. Ya tabrakan motor atau apa. Oh, gitu. kecelakaan kerja coba. Atau berkelahi gitu. Saya kan punya kendaraan CB. Nah, itu pernah CBR ya atau CB toh? CB 100. Oh iya. Itu kan pernah mati di tengah jalan. Ternyata pas itu ada apa? Yang kontak Pak. Terus kabin yang kontak saya atas kemudian teman saya pas terjerit coba listrikannya itu saya megang Iya. anu, Di kabelnya itu. kabelnya Pak.
Di kabinet itu belum kayak isolasi. Sama teman saya di atas saya Langsung hitam ya. Sakit banget tau. Sakit tuh kayak. jantungnya nggak itu terus. Cuman itu kejadianmu yang parah. Enggak lah, nggak mungkin kejadian yang parah. Pasti pernah yang lebih parah lagi, cuma kamu sembunyi dari kamu. Oke, kita lanjut ya. Jadi itu ya agendanya kita kurang lebih seperti itu. Oke. Ini ya. Kalian kalau seandainya ini nggak bisa digeser ya. Kita tulis ya sih. Dulu. Nah, kalau seandainya kalian ini gelap ya. Keselamatan dan keadaan kerja definisi pengetahuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Sering ada namanya orang sudah bawa di tadi berarti sudah mati lah. Ya, karena ini persyaratan dari pemerintah apabila dia membangun bangunan harus ada tambang utamakan keselamatan. Ya, jadi kalau tadinya at least kalian misalnya dari jalan-jalan kalian lagi jalan-jalan sama pacar kalian bisa jelasin karena pasti ada itu tiga jalan kalau di Jabodetabek atau kota-kota besar yang kita pembangunan itu dengan tingkat minimal 3 tingkat itu ada ya. Jadi yang pertama ini tanda palang, kemudian roda gigi yang luar, kemudian putih yang dalam, luar ya putih dalam, kemudian hijau warna hijau ini, kemudian ada 11 gigi. Itu maknanya ya. Jadi kalau seandainya kalian lihat, kalian bisa jelasin kalau selama ini kalian sering lihat di jalan itu bedanya. Nah sekarang kalian harus tahu oh itulah nama keselamatan kerja, artinya tahu bisa menjelaskan karena juga nanti setelah UTS saya akan jelaskan mengenai D3 ya secara teknik ambil pembahasannya. Oke. Nah, jadi terus banget ya. Jadi ini, jadi setiap kalau seandainya kalian kan hampir akan menjadi